Guys, siapa di sini yang pelihara kucing banyak terus suka pusing? Kayak apa caranya supaya rumah nggak bau? Nih, aku tuh pelihara kucing ada 7 ekor ya teman-teman. Ada 7 ekor dan mereka itu semuanya full indoor tinggal bareng sama-sama aku. Nah, jadi sedikit tips buat kalian supaya rumah kalian itu bersih adalah kalian itu sediakan beberapa litter box supaya kucing kalian itu nggak pup atau pip sembarangan. Nah, litter boxnya boleh nih taruhin di kandang kayak gini nih, taruh di kandang. Nih di tiap kandang itu pasti ada litter box dan juga di dalam rumah itu juga ada litter box kalian taruh di pojok-pojok ruangan gitu. Nah, di sini aku taruh di sudut ruangan aku tuh juga aku taruh litter box supaya mereka itu bisa pup di dalam kandang ataupun di luar. Litter box yang aku sediain itu nggak banyak-banyak banget ya teman-teman. Jadi bener-bener cuma 3 aja, tapi aku tuh rutin ngebersihinnya. Karena memang kalau banyak-banyak jujur aku tuh mager juga ngebersihin kayak harus nyuci kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh pakai 3, 2 di kandang, 1 di luar. Dan kucingku itu nggak selalu semuanya di luar. Jadi kadang mereka ada jamnya mereka dikurung, ada jamnya mereka di luar. Jadi terpakai di luar itu kadang sharing 2 atau 3 ekor kucing aja. Nih kayak gini, kalau di sore kayak gini mereka lagi jamnya keluar semua ya teman-teman. Nanti tapi sebentar lagi mereka bakal aku masukin ke kandang. Jadi supaya sebagian itu nanti pada main di dalam kandang, sebagian di luar. Jadi sebagian pakai litter box yang di kandang, sebagian pakai litter box yang di luar. Nah, kalau misalkan kalian itu pengen ruangannya wangi, yang pastinya adalah sumber baunya itu dijaga. Jadi contoh, kan pasti kucing itu pup dan pip. Nah, di area litter box ya, kayak gini nih, area litter box ini wajib banget bersih teman-teman tuh. Kayak aku, itu tuh aku nggak pernah ngebiarin ada kotoran, entah pup, entah pip itu tertinggal di litter box dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalkan pip mungkin aku tuh bakal bisa ngebiarin kayak tunggu dulu deh, misalkan udah 2 kali dipipin baru aku bersihin, tapi lebih seringnya sih aku langsung ngebersihin ya. Tapi kalau pup biasanya aku tuh langsung ngebersihin. Jadi aku dengar ada yang pup itu pasti langsung bakal aku bersihin cepet-cepet teman-teman. Apalagi kan aku ini buka pet shop ya, di toko kayak gini kandangnya mereka. Jadi kalau misalkan pupnya nggak buru-buru dibersihin, takutnya nanti ada customer datang juga mereka bakal kebauan. Tapi itu tuh udah aku lakuin memang dari dulu, dari zamannya aku masih sebelum buka toko, masih aku di rumah ataupun aku di kosan dulu. Nah, itu tuh litter box mereka harus selalu dalam keadaan bersih kayak gitu. Kecuali misalkan aku lagi tidur malam aku nggak lihat. Nah, itu baru aku ngebiarin litter boxnya kotor kan, karena aku kan nggak tahu ya tidur. Nanti kalau paginya buru-buru aku bersihin pasti. Jadi yang namanya mau ngindarin bau, kita sumber baunya harus kita perhatikan. Dan juga untuk litter box nih, kembali lagi ke litter box. Untuk litter box, ini jangan sampai 1 minggu nggak dicuci teman-teman. Kalau aku biasa maksimal itu 3 hari aja udah aku cuci. Nah supaya kita ngehindarin sayang nih ngebuang pasir. Pastikan orang yang biasanya akhirnya nyuci jadi 1 minggu sekali itu karena mungkin sayang ngebuang pasirnya. Nah kalau aku supaya nggak sayang terlalu banyak ngebuang pasir, aku itu kalau ngisi litter box nggak pernah banyak-banyak ya, nggak pernah sampai setengahnya, paling seperempat aja. Dan kucingku itu karena udah dibiasain kayak gitu, jadi mereka itu mau. Dan mungkin juga penciuman mereka litter boxnya nggak terlalu bau. Karena kalau misalkan nih litter boxnya sampai seminggu, walaupun pasirnya kita timpa yang baru lagi, timpa yang baru lagi, menurut aku tetap bau teman-teman. Jadi menurut aku pribadi, aku lebih ideal itu 3 hari sekali buat nyuci. Tapi kalau kalian lebih rajin, kalian boleh cuci seminggu sekali, cuci bak pasirnya, si isinya boleh dipakai lagi sampai besoknya. Tapi kalau bisa pasirnya ya itu tadi aku bilang maksimal di 3 hari sih pakai pasir itu. Jadi jangan dibiarin numpuk lama-lama juga, karena itu sumber bakteri, kuman, virus juga di dalam pasir itu. Bahkan bisa rentan bikin kucing cacingan kalau pasirnya dia kotor banget. Jadi kalau aku pribadi, pasir itu 3 hari sekali langsung aku ganti. Dan selain itu, kita juga harus sediain itu pengharum ruangan teman-teman. Jadi kalian boleh banget nih sediain pengharum-pengharum kayak gini. Kalau aku di samping-samping bak pasir itu selalu ada pengharum nih. Contoh nih di situ tuh ada beberapa botol pengharum yang selalu aku taruh kayak gitu. Buat setiap habis ngebersihin itu langsung aku semprotin ya. Karena memang apa namanya?
ngaruh juga buat mengurangi baunya dari bak pasirnya dia itu kalau kita rutin semprotin nih. Kalian boleh pakai semprotan yang kayak gini atau pakai yang tabur-taburan kayak gini. Ini bisa langsung ditabur di dalam bak pasirnya aja, jadi nggak perlu disemprot. Tapi tetap harus rutin dibersihkan. Jadi jangan sampai dibiarin kotoran-kotorannya itu menumpuk, teman-teman. Karena kalau misalkan menumpuk, akhirnya juga walaupun kalian pakai semprotan pewangi yang paling mahal, itu nggak akan bisa menghilangkan bau di dalam bak pasirnya. Bahkan kalau ngebiarin kotoran sampai menumpuk, ngebiarin bak pasir nggak dicuci sampai 1 minggu, itu bisa jadi sumber penyakit buat anabul ya. Entah anabul jadi diare, entah anabul jadi muntah-muntah, cacingan, bahkan terjeleknya anabul bisa kena virus, teman-teman. Jadi saran aku 3 hari sekali itu minimal deh ya. Kalau kalian mau 1 hari maksimal, sorry ya, 3 hari sekali itu udah maksimal banget buat kita nyuci dan ganti bak pasirnya. Kalau saran aku pribadi ya, kalau kalian masih bisa jemur pun tetap menurut aku lebih ideal itu 3 hari sekali ya. Apalagi kalau bisa tiap hari itu jauh lebih bagus, tapi kayaknya buang tenaga banget ya kan. Nah, terus untuk yang selanjutnya, kalau pengen ruangan kalian wangi, kalian pakai semprotan kayak gitu tuh. Tuh, aku pakai semprotan itu. Dari ini adalah semprotan yang otomatis gitu, jadi bisa kita atur waktunya nih, bisa kita atur waktunya di HP kita pribadi. Jadi kita nggak perlu nyalain matiin setiap hari. Lebih hemat baterai juga. Jadi kalau malam biasanya aku matiin, aku setel timernya itu di jam 10 malam mati, di jam 8 pagi dia nyala kayak gitu. Aku pakai 2, jadi selisih waktu dan itu bakal bikin wangi banget. Tapi khusus yang punya toko ya, kalau misalkan kalian cuma di rumah aja nggak toko, menurut aku 1 juga udah cukup aja sih buat ngilangin bau di rumah kalian kayak gitu. Dan si pengharum ini juga ngaruh banget buat ngebantu ngilangin bau-bauan di dalam rumah. Apalagi aku kan kedap ya, tokonya pakai pintu kaca gini. Jadi kalau nggak dikasih wangi-wangian gitu rentan bau. Selanjutnya kan aku bilang tuh tadi kalau misalkan aku itu selalu ngebersihin pasirnya itu setiap ada kotoran langsung aku bersihin. Nah, kalau misalkan kita pakai plastik yang ukuran kayak gini, ini kan pasti akan sayang banget ya ngebuang-buangnya plastik ya, karena plastiknya masih gede udah dibuang terus. Jadi aku tuh ngakalin, aku punya stok plastik yang kecil-kecil kayak gini. Jadi misalkan mereka habis pup sekali, aku pakein plastik gini. Habis pup sekali, tiba-tiba aku pakein plastik gini. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai pasir plastik yang kecil-kecil kayak gini itu tuh nggak sayang buat ngebuang, teman-teman. Kadang juga plastik kecil kayak gini nih kalau misalkan baru aku ngebersihin terus ternyata kucingku pup lagi, aku biasanya masih pakai plastik yang sama. Tapi tetap aku tuh walaupun aku udah bertahun-tahun bahkan mau puluhan tahun pelihara kucing, selalu kalau ngebersihin pasir gunain masker ya. Walaupun kita secinta apapun dengan kucing, kita juga harus jaga kesehatan kita. Karena kalau kita sakit, kucing kita nanti siapa yang rawat ya kan? Karena biasanya juga penyakit itu datangnya dari kotorannya kucing, bukan kucingnya. Jadi kalau aku biasanya selalu pakai masker. Jadi ketika aku ngebuka plastik yang memang udah ada isinya ya hidungku agak tertolong lah gitu. Tapi nggak yang lama banget. Kadang kan kucing tuh suka gitu ya. Baru juga dia dibersihin nih bak pasirnya belum semenit langsung datang kutuk 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 yang lain buat ke pip lagi ke pup lagi ke. Nah, akhirnya aku pakai plastik yang sama kalau memang plastiknya nggak penuh kayak gitu. Jadi menurut aku sih sesimpel itu ya, kalau buat bikin anabul kita itu walaupun banyak tapi rumah kita tetap wangi, tetap bersih, tetap harum. Jadi tamu-tamu yang datang itu nggak nggak mencap atau mengatakan kalau gara-gara pelihara kucing banyak tuh rumahnya jadi bau lah ya kan. Jadi nggak menyalahkan kucing kita, padahal sumber bau itu adalah dari kebersihan yang mungkin kalian kurang jaga atau kita kurang jaga kayak gitu. Jadi asal kebersihannya terjaga itu juga bisa bikin rumah kita jadi wangi, teman-teman. Pokoknya pada intinya tuh bak pasirnya harus selalu bersih. Kalau untuk kandang, aku itu sehari sekali itu kandang mereka itu sehari sekali aku lap ya. Jadi tiap pagi sebelum buka toko aku pasti ngelapin kandangnya, semprot-semprot desinfektan itu di setiap pagi hari. Kalau udah sore malam itu udah nggak aku lapin lagi, udah nggak aku sapuin lagi. Cuma litter box yang aku perhatiin. Jadi itu juga supaya serajin disemprot desinfektan di kandang juga supaya mereka sehat ya kan, nggak kena virus, karena kan desinfektan juga bisa membunuh virus. Tuh lagi asik banget tuh main si kakek sama si cucu tuh kejar-kejaran. Si kakek itu udah steril, jadi dia doyan banget main tuh. Cucunya masih kecil, jadi doyan juga ngajakin dia main.
Nah, walaupun juga kucing nggak mandi, kadang kan ada orang bilang kucing bau badan juga tuh, jadi rumahnya bau. Enggak, kucingku itu jarang banget mandi teman-teman. Kadang ini udah 2 minggu lebih belum mandi, tapi nggak ada baunya juga kayak gitu. Pokoknya pada intinya kalian jaga kebersihan bak pasir, rajin dibersihkan, rajin dicuci bak pasirnya, insya Allah rumah kalian bakal bau. Bakal wangi. Kalian cobain tips deh dari aku ini ya beberapa tips. Kalau nggak mau beli yang kayak gini nih sebetulnya juga nggak ngaruh-ngaruh banget sih, karena ketika habis disemprot aja dia wangi, selang berapa lama juga dia bau lagi. Tapi setidaknya dia itu meredam aroma pup dan pipnya ketika habis dibersihkan itu gitu. Tapi kalau memang fungsi yang paling nyata kebersihannya sama itu tuh, pengharum yang hitam itu menurut aku ngaruh banget juga bikin rumah wangi ya. Ya udah teman-teman, video aku juga sampai di sini aja dulu. Makasih banget nih yang udah dengerin. Semoga tips dari aku ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Jadi nggak usah takut buat pelihara kucing, nggak usah takut buat datang ke rumah teman kalian yang punya banyak kucing. Karena pastinya kalau mereka bisa jaga kebersihan, pasti rumahnya bakal wangi walaupun kucingnya jarang mandi kayak kucing-kucingku ini. Makasih yang udah nontonin sampai selesai. Sampai ketemu di video kita yang lainnya ya.